Oke, seulangin. Morning. Kedengaran tidak suara se? Atau bagaimana nih? Coba di open mic-nya dan jawab sekarang dulu tolong. Ayo. Oke, kenapa tidak ada yang menjawab suara se? Kedengaran tidak suara se? Kedengaran kok, Sir. Oke, nah gitu kan enak kita kan, biar sekalian bareng. Maksudnya bareng itu kita saling mengenal dan saling bertatap jawab. Oke, nah kita sambil menunggu temannya, kita akan bahas yang namanya tik. Oke, nah pelajaran kita ini sekarang seharusnya tik ya. Nah kita tunggu dulu temannya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya memang bermasalah dengan kameranya, tetapi dari pihak sekolah itu seharusnya open mic dan open video. Oke. Nah, saya mau bertanya nih, jangan cuma saya doang yang ngomong nih. Satu kelas itu ada berapa orang nih? Dari kelas 7 apa nih? 7B ya? Oke. Satu kelas itu ada berapa orang di kelas 7B? Ada 44. Oke. Ada 44 dan ini benar kelas 7B kan? Benar. Oke. Nah, kita tunggu temannya sekitar sampai 25 orang lah ya. Biar saya sambil perkenalan diri. Atau sebelumnya udah ada yang kenal saya tidak? Ayo, open mic aja, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar enak nih ya. Oke, rupanya ada di sini yang apa rasa ya. Ada juga rupanya situ orang sini. Oke, nanti kita apain? Maksudnya kita belajar dulu. Ini sudah 28 orang. Kita tunggu lagi sampai sebentar lagi. Oke. Nah, di sini saya mau perkenalan dulu. Ini kelas 7B dari kelas 6 Medan Mulia. Ada enggak yang masih dari kelas 6 naik ke kelas 7? Karena waktu kelas 6 saya juga ngajarin di kelas 6. Apakah ini semua murid baru dari sekolah luar yang masuk ke Medan Mulia atau gimana nih? Mana murid baru semua ya? Oke, nah ini saya mau perkenalan diri dulu ya. Sini saya pakai ini. Oke, nah di sini sebut aja. Nggak semua murid baru sana. Oke, nggak semua murid baru, makanya saya mau lihat dulu apakah masih ada yang udah mengenal saya, karena waktu kemarin saya ngajar di kelas 6 akhir. Oke. Nah, di sini udah ada 31 orang. Partisipannya ada 32, ikut satu berarti ada 32. Muridnya 31. Nah, oke. Nah, perkenalin. Kalau misalnya di dalam Zoom itu, nama saya itu adalah Jovan Situmorang. Oke. Nah, nama saya itu sebenarnya adalah Joshua Van ya. Joshua Van M. Situmorang. Nah, kalau yang namanya Van itu biasanya berasal dari mana nih? Ada yang tahu? Oke. Oke, nah ini sebenarnya nama se adalah Joshua Van M. Situmorang. Karena se biasa dipanggil Jovan. Dari mana asalnya? Karena SU-nya dibuang, makanya menjadi Jovan. Oke, sampai di sini. Udah paham ya? Nama saya itu adalah Jovan. Nama panggilannya, nama aslinya adalah Joshua Van. Oke, nah se yang mengajar mata pelajaran TIK. Oke, saya mengajar mata pelajaran TIK sampai di kelas 8 ya. Kemarin sampai di SMA. Sekarang udah ada guru baru lagi.
Jadi berbagi tugas. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya mau bertanya, TIK itu kepanjangannya apa? Dari 35 orang, coba diaktifin suaranya. Kita lagi jarak jauh, seharusnya saling aktif. Oke. Teknologi internet komunikasi. Teknologi. Internet komunikasi. Oke. Teknologi kurang tepat, Damin. informasi komunikasi. Oke, teknologi informasi komunikasi. Nah, itu yang benar adalah T-nya itu adalah si teknologi ya. Ini sepanjangin dulu. I-nya itu adalah informasi. Dan K-nya itu adalah komunikasi. Nah, jadi kalau TIK itu sebenarnya bukan hanya melulu tentang komputer. Oke, kenapa bukan hanya melulu tentang komputer? Karena kita itu belajar yang namanya teknologi. Nah, jadi teknologi yang ada sekarang itu kita akan membahasnya, tetapi dengan sesuaian aturan kelasnya. Oke, itu pertanyaan pertama dari saya. Pertanyaan kedua, ada yang tahu tidak kenapa menurut dari murid kelas 7 ini, dari 38 murid, mengapa kita tidak memakai buku? Oke, gimana? Coba kasih tanggapan. Kita belajar aktif. Tanggapan benar salah itu biasa ya. Ayo, ada yang tahu tidak? Menurut pikirannya sendiri. Ayo, yang aktif nanti saya kasih tambah nilai atau bagaimana. Kita lagi jarak jauh, saya minta keaktifannya. Percuma datang terus, ikutin Zoom, kalau misalnya hanya duduk, diam saja. Karena kita tidak mempunyai buku. Oke? Ada yang tahu tidak? Kasih tanggapan aja. Kita sekarang belajar enak. Maksudnya belajar enak, kita tidaknya yang ngomong aja. Ada yang tahu tidak kenapa kita tidak memakai buku? Gimana? Ada yang tahu? Oke, nah kasih alasannya kenapa kita tidak memakai buku. Kalau memang tidak ada yang menjawabnya. Oke, nah sekarang saya yang bertanya lagi. Yang namanya teknologi itu berkembang atau tidak? Dari zaman ke zaman. Berkembang, Nah, kalau pertanyaannya begitu berkembang. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita membeli buku itu biasanya ada 1 tahun. Nah, buku itu kita pakai dalam 1 tahun. Benar ya, Nah, jadi bahkan jangankan per tahun, bahkan tiap hari aja ada aja teknologi yang berkembang, berubah-ubah. Contohnya paling besar itu apa nih? Teknologi apa yang hampir tiap hari ada aja penemuan barunya? Sebutkan salah satunya. Ayo, sekarang nge-zoom pakai aplikasi, pakai apa? Pakai handphone ya, nah. Pakai handphone atau biasa kita sebut itu sebagai smartphone. Benar ya? Oke, nah. Jadi smartphone itu tiap hari ada aja perkembangannya. Nah, mulai dari munculnya merek baru atau bagaimanapun bentuk-bentuk yang barunya. Nah, itulah alasan menurut saya juga, saya tidak tahu kenapa pakai buku, tapi menurut saya sendiri pribadi, kenapa kita tidak mempunyai buku? Karena yang namanya teknologi itu selalu berkembang. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas TIK yang namanya tentang pengenalan komputer. Oke, nah kita tidak ada mempunyai buku, jadi PowerPoint-nya ini nanti saya akan bagi. Oke, PowerPoint ini nanti akan sebagi, tetapi nanti di akhir setelah kita habiskan topiknya ini. Oke, jadi yang tidak ada di dalam PowerPoint ini, saya harap coba nanti dicatat. Maksudnya dari omongan saya ini, mana tahu menurut dari 38 orang ini, dari yang saya bilang itu ada yang poin pentingnya, boleh dicatat, dan PowerPoint-nya ini akan nanti saya bagikan untuk dipelajari. Oke. Nah, sebelumnya sebentar saya minta izin dulu aktifin kamera, ada yang mau sambil ya.
Oke, sudah balik. So, tadi ada, memang kita tidak dikasih buku, jadi saya ada megang buku pegangan dari Belik ya. Oke, nah sebelum masuk lagi ke topik ini, kita lanjut dulu. Oke, komputer yang kita kenal saat ini berasal dari kata compute, bukan komputer, oke? Yang artinya menghitung. Setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika menghitung. Nah, komputer memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai, nah di sini saya tidak kasih jawabannya. Nah, jadi di sini saya mau bertanya, komputer memiliki beberapa fungsi. Sebelumnya di kelas 6, 5, atau bahkan dari kelas 1 sudah belajar yang namanya komputer. Oke, nah fungsi komputer di antara lainnya itu apa aja nih? Ayo. Membantu mencari informasi, Sir. Oke, ini satu, membantu mencari informasi. Yang kedua, apa nih? Itu banyak. Yang kedua, masih satu orang yang menjawab, yang lain. Oke, Hervik, itu kita nggak usah pakai raise hand ya, langsung menjawab aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian Hervik, gimana Hervik? Apalagi nih, biasanya kita menggunakan, jangan hanya komputer, kita belajar namanya teknologi. Memang kita sekarang belajar tentang komputer, tetapi yang namanya teknologi, handphone ataupun komputer itu hampir sama kegunaannya. Kurang lebihnya. Oke, yang kedua apa nih? Membantu untuk berkomunikasi mungkin, Sir. Membantu untuk berkomunikasi. Oke, kita buat berkomunikasi. Dapat melihat video. Oke. Yang lain, Demin, gimana? Bisa membuat suatu data gitu, Sir, atau bisa menerima data. Oke, membuat data dan menerima data. Oke, nah ini sengaja ngapain? Berarti untuk di dalam kasus kegunaan si fungsi komputer ini semuanya rata-rata udah paham. Oke, nah yang paling benar itu adalah kegunaannya adalah membuat suatu data, nah kemudian edit data, kemudian mengirim data. Oke, nah di sini itu sudah termasuk semua biasanya fungsi dari si komputer. Nah, membuat suatu data, contohnya kita sekarang lagi belajar komputer, saya membuat data PowerPoint. Oke, nah inilah contohnya adalah saya membuat data PowerPoint-nya. Sebuat semenarik mungkin untuk kita pelajarin dan berwarna, maksudnya berwarna supaya kita lebih tertarik untuk belajar. Yang kemudian edit data. Yang namanya edit berarti kita bisa mengganti-ganti isi data tersebut. Bukan hanya PowerPoint ini, dari HP juga sama. Seperti kita mempunyai gambar, kita juga bisa mengedit gambarnya supaya lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga itu mengirim data. Ya, kita bisa mengirim data-data ini kepada orang lain yang menurut kita bisa. Oke? Nah, sampai di sini, di bagian slide kedua, ada yang mau ditanyain tidak tentang fungsi komputer? Nggak ada ya? Semua udah pada paham? Ini saya hapus. Saya hapus, ini saya menurut nanti sebagikan hanya seperti begini saja. Jadi saya harap kita aktif supaya untuk mencatatnya kembali. Oke, nah ini kita masuk ke slide ketiga. Berikut merupakan beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara ahli, yang namanya ahli itu bagaimana? Ayo. Yang namanya ahli itu bagaimana? Kenapa bisa disebut sebagai tokoh yang ahli? Oke, nah di sini saya ada ngambil 3. Karena dia bisa menemukan sesuatu, Sir. Oke, nah benar ya Olivia. Nah, namanya ahli itu berarti mereka kurang lebih adalah yang menciptakannya. Mereka membuat penemuan baru sehingga komputer zaman sekarang itu bisa seperti sekarang. Nah, saya mau bertanya, kita sekarang lagi COVID. Benar ya? Murid kelas 7 berada di rumah dan sekarang berada di rumah juga. Oke, waktu kemarin sebelum ada PPKM,
kita para guru rata-rata di sekolah. Bukan rata-rata, tapi semua berada di sekolah. Oke, karena kita PPKM ingin membantu pemerintah, kita berada di rumah. Oke, nah jadi kalau misalnya tidak ada beberapa para ahli ini, kita tidak akan menemukan namanya kemajuan dalam pihak komputer. Oke, nah itu dari pihak komputer. Nah, jadi kalau misalnya penemu listrik siapa atau penemu lampu siapa? Oke, nah jadi dari penemu-penemu itulah kita bisa yang namanya berkembang. Oke, nah berkembang itu adalah termasuk dari si teknologinya. Nah, di sini juga dari ketiga gambar ini kita bisa melihat ya, kalau yang ini gambar kameranya atau apanya hanya hitam putih. Oke, dan ini sudah berwarna. Oke, nah berarti dari sini kita lihat kalau ini fotonya ini adalah foto tahun lama yang sudah dijepret oleh si untuk orang ini, dia hitam putih, dan sedangkan si Donald ini dia masih hidup sampai di zaman sudah berwarna seperti sekarang. Oke, itulah yang dimaksud juga sebagai kamera saja berkembang dari yang hitam putih menjadi berwarna. Oke, nah ini ketiga ini. Kita lanjut di bagian penjelasannya. Yang pertama, Robert H. Blismer. Oke. Robert mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Oke, nah ini tadi sudah kita bahas juga di bagian yang ininya, yaitu termasuk juga sebagai fungsi si komputernya. Oke, itulah menurut si kakek Robert H. Blismer. Oke, yang kedua Donald A. Sanders. Ini yang ini ya. Nah, dia mengatakan bahwa komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data. Oke, yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Oke, sampai di situ. Arti memanipulasi data apa? Memanipulasi data. Apa arti memanipulasi data? Gimana? Mengubah datanya diperbaiki gitu. Oke, nah benar ya, namanya memanipulasi itu berarti mengubah. Seperti sama di film-film detektif biasanya, benar ya? Nah, dia itu memanipulasi, berarti dia mengubah-ubah sesuatu yang seharusnya berbeda menjadi berbeda kembali. Nah, di sini juga, kenapa disebut sistem elektronik? Oke, kenapa disebut sistem elektronik? Karena canggih, Sir. Oke, bukan karena canggih. Ayo, kasih jawaban yang lain. Sistem elektronik berarti dia terhubung dengan yang namanya listrik. Oke, apapun. Nah, benar ya. Jadi sistem elektronik itu adalah suatu sistem elektronik. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada listriknya, dia tidak akan bisa hidup. Nah, tapi kenapa kalau misalnya tidak kita alirin listrik pun dia tetap hidup? Ya, itulah namanya gunanya penyimpanan baterai. Benar ya. Nah, dalam setiap laptop atau komputer, bahkan di smartphone kita juga memiliki yang namanya kapasitas baterai. Nah, jadi di baterai itu adalah banyak aliran listriknya untuk bisa menghidupkan suatu barang elektronik. Oke, nah kalau misalnya di zaman dulu komputer itu kalau misalnya mati listrik ya nggak bisa dihidupkan atau langsung padam. Jadi setiap pekerjaan kita atau bagaimanapun dia akan langsung mati. Nah di zaman itu dulu main warnet nih contohnya, main warnet ya, kita main 3 jam. Oke. Jangankan main warnet atau siapapun di sini yang mempunyai komputer, ketika mati listrik kita pasti kesal ketika kita sudah mempunyai sesuatu atau mengerjakan tugas. Kita mengerjakan tugas, tiba-tiba mati listrik. Semua data-data yang sedang kita buat akan hilang. Itu kecuali data. Nah, main game pun juga sama. Mau dari handphone pun juga sama. Tiba-tiba HP-nya mati, kita lagi main, udah seharusnya menang, jadi kalah. Nah seperti begitulah makanya listrik itu penting di dalam sebuah elektronik ya. Oke,
untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Oke, menerima dan menyimpan data input secara otomatis. Nah, lihat perkembangan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang itu seperti sekarang, kita bisa menulis sesuatu data aja, itu bisa langsung yang namanya menyimpan secara otomatis. Oke, saya nggak usah bahas komputer lagi, saya bahas dari handphone. Ketika kita membuka WhatsApp, oke, kita menulis pesan WhatsApp kepada temannya. Oke, tetapi kita lupa ngirim. Kita tunggu 30 menit kembali lagi. Apakah data chatnya itu masih di situ atau tidak? Masih di situ, Sir. Bisa. Masih. Nah, itulah yang disebut juga sebagai perkembangan ya. Nah, jadi secara otomatis akan menerima dan menyimpan data input. Nah, data input ini tadi, saya kasih contohnya tadi adalah pesan WhatsApp. Nah, pesan WhatsApp itu termasuk juga data. Oke. Nah, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah dan instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengawasinya ya, maksudnya kita bisa mau langsung menghapusnya atau tidak usah memakai penyimpanan otomatis. Nah, di sini saya mau bertanya nih, kalau misalnya perbandingan antara manusia dengan komputer, manakah yang lebih cerdas? Komputer mungkin, Sir. Kalau teknologi ya komputer, Sir. Tapi kan kalau misalnya manusia juga pintar kalau misalnya diasah. Oke, itu jawaban dari 1 orang. Dari 39 orang, mana jawaban yang lain? Ayo, kita tidak harus menunggu. Komputer. Oke. 2 orang sudah menjawab komputer. Manusia Oke, 1 orang menjawab manusia. Oke, rata-rata pasti kita menjawab yang namanya komputer. Tetapi kenapa manusia? Oke, nah jawaban yang paling tepat itu adalah manusia dan komputer itu memiliki bagiannya masing-masing. Oke, komputer tidak mungkin menjadi lebih cerdas daripada manusia karena manusialah yang menciptakan sebuah komputer. Benar? Benar ya. Nah, tetapi dalam satu hal, komputer itu lebih cerdas daripada manusia. Ada yang bisa kasih penyebabnya nggak atau sebabnya mengapa komputer lebih cerdas dari si manusia? Karena kan, Sir, komputer itu bisa diubah lebih ke modern lagi, lebih canggih lagi gitu. Oke, nah yang mengubahnya itu manusia atau dari komputernya sendiri Manusia. bisa melakukan pembaharuan? Yuk. Manusia. 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 Oke, itu keluar dari topik kita nih. Saya mau bertanya kembali lagi, di bagian mana dari mana komputer dengan manusia lebih cerdasnya? Oke, bisa kasih contoh. Di sini tadi sudah dibuat alasannya kenapa komputer terkadang lebih pintar dari manusia karena dia itu menyimpan semua memorinya. Nah, jadi sebalikin lagi contoh seperti kasusnya si WhatsApp. Nah, di dalam kasus WhatsApp ketika kita sudah chat panjang-panjang sama teman kita atau kita curhat nih. Oke, biasanya perempuan nih yang suka curhat kan kepada temannya. Oke. Nah, 3 tahun ke depan kita akan bertemu nih ya, satu kelas ini rata-rata pasti ini juga orangnya. Nah, pasti kita mempunyai namanya sahabat. Oke, nah ketika kita curhat kepada sahabat kita bisa di pesan WhatsApp itu kita bisa membintangin kalimat pesan yang ingin kita simpan. Oke, ada yang pernah nggak? Atau ada yang tahu tidak caranya itu? Tahu nggak? Kalau misalnya di WhatsApp kita ingin membuat pesan, kita bisa membuatnya membintangi. Arti membintangi itu artinya ketika kita ingin mencarinya, kita lebih gampang. Berarti kita itu ingin menyimpan sesuatu yang penting itu jangan hilang. Ada yang tahu nggak kalau itu ada sesuatu di WhatsApp? Kasusnya itu membintangi. Oke. Nah, di sini katanya kalau misalnya komputer itu lebih cerdas. Tetapi ketika si komputer itu menerima hal baru, apakah dia bisa mengerjainnya atau tidak? Contoh, misalnya ada kasus baru seperti di mana nih? COVID-19. Oke. Si komputer itu tidak akan tahu
Bagaimana caranya untuk menghilangkannya atau cara untuk supaya kita berhati-hati. Berbeda dengan si manusianya. Kalau manusia itu diciptakan Tuhan yang namanya mempunyai pikiran. Benar ya? Nah, jadi dalam pikiran itulah kita bisa membuka open minded. Jadi kita bisa berpikir manakah yang terbaik untuk kita. Oke, nah jadi dari situ kita mempunyai kelebihan. Kalau misalnya si komputer menang itu, dia lebih cerdas karena dia akan menyimpan yang namanya sesuatu di dalam storage programnya. Jadi ketika kita ingin mencarinya, dia akan langsung duluan lebih cepat daripada si manusianya. Tetapi dalam satu hal, manusia lebih cerdas karena kita mempunyai yang namanya otak. Oke, nah dari otak itulah kita bisa belajar mana yang terbaik buat kita. Oke, nah itu adalah salah satunya. Oke, kita lanjut. Di William M. Forey. Oke, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah suatu pemroses data atau data prosesor yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan. Nah, dari sini juga si William sudah berkata kalau komputer itu dapat melakukan perhitungan yang besar. Contohnya, kalau kita bandingin manusia dengan komputer lagi, ketika kita ingin menghitung penjumlahan dengan angka 300-an, contoh 243 ditambah 279, manakah yang lebih cepat menghitungnya, otak manusia atau komputer? Komputer, Sir. Komputer. Komputer, Sir. Oke. Nah, di situ. Jadi data-datanya itu sudah dimasukkan di dalam komputer. Nah, jadi kalau misalnya data-data itu sudah penuh, oke, inilah kelemahan dari si komputer. Nah, data-datanya itu sudah penuh, kita masukin datanya, dia akan bacaannya itu adalah data sudah penuh. Itu biasanya terdapat kasusnya di handphone ya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah ya. Nah, jadi data-datanya itu dia akan tersimpan terus. Contohnya juga seperti begini lagi nih. Kita menggunakan handphone, kita memfoto sesuatu. Bahkan kita aja lupa kadang. Oke, kenapa Vitus? Oke. Nah, tadi saya lanjut lagi ya. Terkadang kita apapun yang kita foto itu bahkan bisa lupa. Kecuali dengan si handphone tadi, dia akan menyimpan terus mau itu penting atau tidak. Nah, kalau otak manusia, pernah nggak ada kasusnya penyimpanannya penuh? Enggak, Sir. Nggak pernah ya. Nah, itulah perbedaan antara ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia. Nah, jadi otak kita itu dia memilih-milih. Memilih-milih mana yang ingin kita simpan, mana yang tidak. Berbeda dengan si komputernya. Ketika saya bertanya aja tadi nih kepada murid dari 39 ini, apa aja yang dilakukan dalam satu hari sebelumnya atau semalam? Ingat tidak apa aja yang dilakukannya? Secara persis. Ingat Gimana? sih, Sir, tapi kan nggak sampai ke inti-intinya banget nih. Oke. Itulah setanta coba. Ada yang mengingat tidak dalam satu hari semalam? Apakah mengingat apa aja yang dilakukannya? Kalau misalnya kita menggunakan handphone, kita videoin. Bahkan di dalam video itu kita bisa mengingat kapan sekali kita bernapas. Dari mana taunya ya dari dadanya itu kalau misalnya kembang kempis, ya berarti itu di saatnya kita bernapas. Seperti begitulah bedanya antara si manusia dengan si komputernya. Komputer menyimpan apapun yang bahkan tidak perlu akan disimpan. Sedangkan otak manusia akan memilih-milih. Oke, sampai di sini. Di antara ketiga ini ada yang mau ditanya tidak dari para ahli ini? Ada? Tidak, Sir. Saya, Sir. Oke, kenapa Saya, nih? Sir. Apa nih yang mau ditanyain? Wow, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oke, kenapa nih? Kalau misalnya suatu saat teknologi itu berhenti berkembang gimana tuh? Oke, sekarang saya bertanya, apakah mungkin manusia itu ingin mencapai di situ-situ aja? Oke, sebalikin pertanyaannya nih. Enggak. Contoh, sekarang kita udah kaya raya.
Oke, kita pingin lebih kaya lagi atau tetap di situ? Lebih kaya lagi, Sir. Pengen lebih Pengen lebih kaya lagi. Nah, apalagi ya? Nah, yang namanya berkembang itu berarti kita ingin melakukan sesuatu kalau misalnya namanya berkembang itu berarti ingin membantu manusia lebih wow lagi. Oke, Pak, maksud saya itu lebih wow lagi. Contoh, di zaman kakek nenek kita, kalau kita dengar cerita orang tua, oke, khususnya orang Batak nih. Papa mama saya itu orang Batak yang dari kampung. Oke, nah kalau cerita kasus dari orang tua itu, mereka ke sekolah aja jalannya sampai berpuluh-puluh kilometer. Oke, ada yang pernah dengar cerita itu enggak? Oke, banyak yang ketawa di sini. Oke. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang, kita ingin pergi ke sekolah, kita tinggal naik apa nih? Kita tinggal naik yang namanya mobil, motor, bahkan sampai ada yang namanya ojek online. Nah, itulah berarti perkembangan itu ingin membantu si manusianya. Mau berapa jarak jauhnya pun, kita bisa melakukan yang namanya perpindahan tempat. Atau seperti sekarang kasusnya lagi COVID. Di rumah, murid-murid lagi di rumah. Saya tidak tahu di mana alamat rumah kalian. Oke. Tetapi kita bisa dijumpakan dengan yang adanya namanya aplikasi Zoom yang awalnya tidak ada. Atau sebelum adanya COVID, ada yang sudah mengenal Zoom tidak? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke. Nah, jadi itulah pentingnya mengapa perkembangan itu selalu ada. Tidak mungkin stuck di mana-mana atau diam di situ-situ saja. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Udah pada paham ya? Kita bahas tentang TIK komputer, tetapi kita bisa bahas tentang yang lainnya. Oke, dari 39 murid, mana nih yang lain? Suaranya dari itu aja. Oke, saya ulangin. Kalau menurut dari kelas 7 ini, ada yang omongan saya yang penting boleh dicatat. Itu bisa aja untuk ujian, tetapi tidak ada di dalam PowerPoint-nya. Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini. Komponen-komponen komputer. Komputer memerlukan beberapa komponen untuk dapat bekerja dalam mengolah, memanipulasi, dan juga mengubah sebuah data menjadi informasi yang berguna. Oke. Komponen komputer tersebut adalah pertama, ada hardware, software, dan brainware. Nah ini, apa kepanjangan dari hardware? Atau apa pengertian dari hardware? Ayo, di SD pasti udah pernah nih. Perangkat keras, Sir. Perangkat Oke, keras. perangkat keras. Seperti itu. Software. Perangkat lunak, Sir. Perangkat lunak, Sir. Oke, nah gini kan enak. Kita sambil berbicara, jangan hanya satu orang saja. Brainware. Otak komputer. Berpikir komputer. Oke, banyak yang salah apa arti brainware. Oke, nah di sini waktu kita tinggal 5 Brainware itu yang menit lagi. menggunakannya. Di sini kita belajar enak ya. Hardware, kenapa disebut hardware? Dari manakah kita tahu kalau hardware itu adalah perangkat keras? Hard artinya apa? Biasanya dalam komputer, jangan dalam komputer, dalam bahasa Inggris. Gimana? Hard itu apa? Hard itu adalah sulit. Oke, kalau nggak sulit itu berarti keras. Ware itu artinya adalah perangkat atau barang. Berarti hardware itu boleh perangkat keras atau barang keras. Sama juga dengan software. Soft itu biasanya dikatakan dengan kata lembut. Oke, lembut atau lunak. Nah, ware itu artinya tadi barang atau perangkat. Nah, jadi kata-katanya itu adalah perangkat lunak. Nah, sedangkan brainware, brain itu artinya apa? Brain Otak, artinya Sir. otak. Pikiran. Penggunaannya, Sir. Brain artinya otak, ware itu berarti apa? Nah, jadi kalau brainware itu maksudnya itu adalah orangnya Penggunanya, Sir. atau penggunanya. Oke. Nah, itulah arti si brainware. Kenapa dinamain brainware? Nah, saya kasih contoh seperti begini. Kita sudah mempunyai handphone yang bagus. Oke.
handphone yang paling bagus sekarang yang masih ingin dimiliki orang, contohnya Samsung terbaru yang harganya sampai 30-an juta atau iPhone 12 Pro Max. Oke, nah siapa sih di sini yang nggak ingin menggunakannya? Oke, kita sudah punya barangnya, tetapi ketika kita sudah mempunyai barang yang sudah sebagus itu, tetapi tidak ada penggunanya, itu sama aja bohong atau tidak? Sama aja bohong. Paham ya maksud saya? Tidak Nah, jadi digunain. ketiga ini penting atau gini, kita ingin handphonenya yang bagus seperti begitu atau bahkan seperti di film-film. Handphone sekarang sudah ada di dalam tubuh manusia, tetapi tidak ada barangnya. Baca ya. Oke, nah ini saya matikan dulu suaranya biar semua pada fokus ya. Oke, nah jadi ketiganya ini saling berhubungan antara si hardware, software, sama brainware. Nah, software itu apa? Perangkat lunak itu contohnya seperti apa nih? Microsoft Word, Sir. Oke, yang namanya software itu artinya perangkat lunak itu berarti aplikasinya. Oke, aplikasinya. Nah, contohnya juga sama seperti gitu juga. Kita udah ada orangnya, kita sudah memegang handphone yang bagus, tetapi tidak ada aplikasi yang ada di dalam handphonenya. Itu percuma aja kita mempunyai handphone yang bagus kalau misalnya tidak bisa kita gunakan. Buat apa punya handphone bagus kalau misalnya tidak ada kameranya contohnya, atau tidak bisa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Oke? Nah, jadi ketiga-tiganya ini mempunyai peran yang sama penting. Oke, sampai di sini. Apakah ada lagi yang mau ditanyain tentang ini? Ini saya hapus. Tadi saya bilang kalau mau apa ya dicatat sendiri. Oke, nah ada yang mau ditanyain tidak? Dari si bagian komponen komputer. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Dari kelima slide ini berarti sudah paham semua ya. Dari yang ini saya jelasin tadi, fungsinya. Kemudian dari ketiga kakek-kakek para ahli ini, nah kemudian yang slide kelima tentang hardware, software, dan brainware. Oke, yang keenam. Nah kita masuk ke slide berikutnya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kita bahas ini 1 menit aja ya. Komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen komputer tidak berfungsi, akan mengakibatkan bagaimana? Ayo. Komputernya mati. Datanya hilang, Sir. Komputernya hilang. Kalau komputernya hilang, tidak itu- bisa digunakan. Oke, nah itu yang paling benar. Komputernya jadi terganggu atau jadi ada sesuatu yang bisa tidak kita gunakan. Bukan komputernya yang hilang. Kalau dinamakan komputer berarti perangkat kerasnya yang hilang. Berarti dicuri maling. Bukan tentang sistemnya yang rusak. Oke, sama seperti otak manusia. Jika dalam tubuh manusia tidak bekerja, itu biasanya bisa disebut juga sebagai lumpuh ya atau cacat. Nah, jadi semua aliran komputer ini menggunakan namanya arus listrik. Oke. Nah, jadi ini semua mempunyai arus listrik. Pernah enggak? Jangan dulu kita berbicara dengan komputer dalam handphone. Ada yang pernah mengalami namanya bootloop tidak? Atau ada yang tidak tahu apa itu bootloop? Data ulang ya, Sir? Bootloop itu maksudnya adalah contoh nih, handphone kita itu adalah Samsung. Dia ketika kita hidupkan bacanya hanya Samsung aja. Ketika ada. itulah yang dinamakan bootloop. Dia hanya stuck atau diam hanya di dalam si Samsungnya aja atau Xiaomi-nya aja. Nah, itulah yang termasuk bootloop. Itu berarti ada dalam suatu panel pekerjaannya ini seperti begini nih, dia tidak dialirin listrik. Oke, maka dari situlah yang menyebabkan